Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya nih sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, Millennium of Warinstead di part ke-15-nya. Pada part sebelumnya, Jiking telah dipenjara karena mengambil mayat Wisiki tanpa izin. Namun saat sedang dipenjara, Jingji datang membawanya pergi ke kediaman keluargamu. Sementara itu, Nona Sangli pergi ke kediaman keluargamu untuk menghadiri undangan perjamuan Tuan Mudayu. Akan tetapi, Nona Sangli meminta agar Tuan Mudayu mengeluarkan Jiking yang sudah ia ambil. Tuan Mudayu pun mengatakan bahwa Jiking berada di ruangan sebelah. Pengawal Wei dan Liu yang pergi untuk menjemput Jiking malah dicegah oleh anak buah Tuan Mudayu, yang akhirnya pengawal Wei harus bertarung melawan mereka. Sementara itu, Tuan Mudayu memaksa Nona Sangli untuk menerima lamarannya. Namun Nona Sangli menolak untuk menjadi keluarga bersama dengan Tuan Mudayu. Xuan Qing yang menyadari sesuatu kemudian bergegas keluar dari aula perjamuan, di mana ternyata ia pergi menyelamatkan Jiking yang sedang terikat dan menyuruhnya untuk segera pergi menyelamatkan Nona Sangli yang sedang dipermalukan. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Jiking yang kini sedang menuju ke tempat Nona Sangli? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Jiking yang sedang berlari menuju ke aula perjamuan. Namun ia pun dihadang oleh pengawal keluargamu dan juga Jingji. Jiking yang merasa tak punya waktu untuk meladeni mereka, kemudian maju menghabisi mereka semua dengan kekuatan penuh. Setelah mengalahkan para pengawal itu, Jiking maju untuk menyerang Jingji. Namun Jingji ternyata dengan mudahnya bisa menghentikan Jiking. Sementara itu, di aula perjamuan, Nona Sangli menghentikan Tuan Mudayu yang ingin memberikannya arak. Akan tetapi setelah ia pamit pergi, para penjaga malah menahannya, di mana ternyata Tuan Mudayu tidak ingin membiarkannya pergi. Hal itu pun membuat Nona Sangli marah karena Tuan Mudayu berani mengurungnya. Namun Tuan Mudayu tidak memperdulikan itu. Ia malah mendekati Nona Sangli dan memaksanya untuk meminum arak itu. Di sisi lain, Jiking yang masih bertarung dengan Jingji kini dibantu oleh pengawal Wei. Ia kemudian menyuruh Jingji dan pengawal Liu untuk pergi duluan, sebab ia yang akan berurusan dengan Jingji. Pengawal Wei pun terus mengingatkan Jingji yang merupakan adiknya itu agar tidak mengikuti Tuan Mudayu. Pengawal Wei ternyata tidak melawan Jingji dan hanya menahan serangannya saja. Ia terus mencoba untuk meyakinkan Jingji bahwa ia telah salah paham. Akan tetapi, Jingji tak mau mendengarkannya sebab pengawal Wei sudah meninggalkannya. Jingji lalu mengatakan alasannya masuk ke dalam kediaman keluargamu karena ia ingin agar pengawal Wei melihat kalau mereka telah salah dalam meninggalkannya dahulu. Pengawal Wei pun merasa kalau Jingji sudah memiliki dendam di hatinya sehingga tak bisa membedakan benar dan salah. Jingji pun mengatakan bahwa ia sudah tidak peduli dengan benar dan salah. Ia lalu maju untuk menyerang pengawal Wei. Namun kali ini pengawal Wei menggunakan kekuatannya untuk melawan balik. Jingji yang merasakan serangan dari pengawal Wei kemudian menyuruh pengawal Wei untuk memperlihatkan kekuatannya yang merupakan ikatan bumi tingkat 5. Pengawal Wei pun kini tak ingin segan lagi kepada Jingji. Mereka berdua kini bertarung dengan kekuatan penuh. Jingji pun menunjukkan kekuatannya yang sudah ia pelajari di kediaman keluargamu. Sementara itu, di aula perjamuan, Tuan Mudayu masih terus memaksa Nona Sangli untuk meminum araknya. Lalu tiba-tiba Jiking datang dan langsung menyerang Tuan Mudayu beserta para penjaganya. Tuan Mudayu sangat marah karena penjaganya membiarkan Jiking yang hanya tingkat 1 menerobos masuk. Ia kemudian mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang Jiking. Sementara itu, Xuan Qing yang baru membebaskan Jiking kini telah datang kembali di aula perjamuan. Lalu
Jiking yang telah terkena serangan dari Tuan Muda Yu kembali bangkit untuk menyerangnya. Liu pun mengatakan bahwa Tuan Muda Yu adalah ikatan bumi tingkat 3, sementara Jiking berada di bawahnya. Namun menurut Nona Sangli, rana Tuan Muda Yu banyak karena meminum banyak pil alkimia, sehingga ia tidak merasakan derita dari kultivasi dan tak berani bertarung dengan jarak dekat. Lalu, pengawal Wei yang masih melawan Jingji mengeluarkan jurus tapak tangannya untuk menghentikan serangan dari Jingji. Jingji yang terlempar karena serangan dari pengawal Wei mengatakan kalau ia tak akan menyerah, sebab pengawal Wei sudah meremehkannya dan itu sama sekali salah. Pengawal Wei kembali menjelaskan bahwa bertahun-tahun Jingji telah membencinya karena tidak membawanya ke medan perang. Kakak tertua mereka sebenarnya ingin menyelamatkan nyawa Jingji, karena ia tidak tega melihat Jingji berlumuran darah di medan perang. Sehingga kakak mereka memohon kepada jenderal agar Jingji tidak ikut berperang dan menerima status pukulan militer. Jika memang Jingji ingin membuktikan dirinya, maka seharusnya ia tampil berani dan setia, dan bukan menjadi seekor anjing di kediaman keluargamu, yang membuatnya tak tahu mana yang benar dan membela yang salah. Sementara itu, Jiking yang sedang bertarung dengan Tuan Muda Yu mendapatkan kekuatan dari gelang Shaobonnya, sehingga ia pun bisa mengimbangi kekuatan Tuan Muda Yu yang berada di tingkat 3 ikatan bumi. Jiking berhasil membalikkan keadaan dan membuat Tuan Muda Yu babak belur. Jiking memberikan tinjunya kepada Tuan Muda Yu karena sudah merundung orang dengan kekuasaannya, menghina kehormatan bangsawan wanita, serta menjebak orang yang benar dan setia. Lalu, pengawal Wei yang telah selesai bertarung dengan Jingji kini tiba di aula perjamuan. Jiking kemudian meminta kepada Nona Sangli dan yang lainnya untuk pulang. Sementara Tuan Muda Yu menyuruh para tamunya untuk menangkap mereka. Akan tetapi Nona Sangli akhirnya berbicara kalau Tuan Muda Yu telah menjebak Fushiki dan memaksanya untuk menghabisi dirinya sendiri. Ia juga sengaja menghancurkan mayat dan nama baik dari petarung kebenaran, melanggar sumpah etika dari petinggi militer. Hal itu seharusnya membuat kediaman keluargamu menjadi kediaman yang tidak terhormat di Yongcheng. Orang-orang kini mulai tak percaya lagi dengan Tuan Muda Yu. Swan King kemudian menjelaskan kepada Tuan Muda Ling bahwa sekarang Tuan Muda Yu telah ketahuan menjebak Fushiki yang merupakan orang baik dan setia. Sehingga sekarang nama baiknya telah rusak dan orang-orang tidak membantunya. Karena jika membantunya, sama saja mereka membantu penjahat. Saat Nona Sangli dan yang lainnya akan pergi, Tuan Muda Yu tiba-tiba saja menembakkan senjata beracunnya. Jiking pun berusaha untuk menghalanginya agar tidak mengenai Nona Sangli. Namun tubuhnya harus terkena senjata beracun dari Tuan Muda Yu. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua Millennium of Warring States di part ke-15-nya. Nantikan terus perjalanan dari Jiking ya, karena sebentar lagi ceritanya akan segera tamat. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.